Kamu bisa makan teratur, olahraga rutin, tidur cukup, tapi tetap merasa sakit. Mungkin ini bukan soal tubuh, tapi pikiran. Selama ini kita diajarkan bahwa menjaga kesehatan tubuh cukup dengan makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Tapi bagaimana jika semua itu sudah dilakukan dan kamu masih sering merasa lelah, nyeri otot tanpa sebab, jantung berdebar, atau sulit tidur? Jawabannya bisa jadi ada di tempat yang sering kita abaikan, kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya tentang merasa bahagia. Ini tentang bagaimana pikiran kita bekerja, mengelola stres, menghadapi tekanan, dan memproses emosi. Ketika pikiran terganggu, tubuh pun ikut berbicara. Dan seringkali kita baru mendengar setelah tubuh berteriak. 1. Kecemasan dan serangan fisik yang nyata. Pernah merasa jantung berdebar, napas sesak, atau perut melilit padahal hasil pemeriksaan medis normal? Itulah somatisasi dari gangguan kecemasan. Studi dari The Lancet Psychiatry tahun 2020 menjelaskan bahwa gangguan kecemasan bisa memicu respons fisiologis berlebihan karena otak terus mengirimkan sinyal bahaya meski ancamannya tidak nyata. Ini seperti alarm rumah yang berbunyi padahal tidak ada pencuri, lelah, dan menguras energi. 2. Depresi yang merusak imunitas dan energi. Depresi tidak selalu berupa tangisan dan kesedihan. Banyak orang yang depresi justru terlihat baik-baik saja, tapi merasa kosong, tidak bergairah, dan tubuhnya terus-menerus kelelahan. Studi dari Journal of Affective Disorders tahun 2018 menunjukkan bahwa depresi kronis berkaitan dengan peningkatan peradangan sistemik di dalam tubuh, menurunkan imunitas dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, hingga stroke. 3. Stres sebagai pemicu penyakit fisik. Stres jangka panjang membuat tubuh terus berada dalam mode siaga. Kortisol, hormon stres, terus diproduksi, menyebabkan peningkatan tekanan darah, gangguan pencernaan, migrain, hingga kerusakan otot. Studi dari Psychosomatic Medicine tahun 2019 menemukan bahwa stres yang tidak terkelola meningkatkan risiko 30% terhadap penyakit kardiovaskular. Gangguan tidur, antara pikiran dan tubuh yang tidak sinkron. Insomnia seringkali berakar dari pikiran yang aktif di malam hari, rasa khawatir, penyesalan, atau ketakutan. Ketika otak tidak bisa mati, tubuh pun tidak bisa beristirahat. Ini bukan sekadar kurang tidur, tapi kegagalan sistem syaraf untuk masuk ke fase relaksasi. Hasilnya kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan meningkatnya hormon lapar seperti grelin yang memicu keinginan makan berlebih. Kelima, trauma psikologis yang terekam di tubuh. Tubuh menyimpan memori emosional. Trauma masa lalu, meskipun sudah lama terjadi, bisa muncul kembali dalam bentuk fisik. Nyeri punggung, detak jantung tak beraturan, atau sesak tanpa sebab. Dalam buku The Body Keeps the Score karya Dr. Bessel van der Kolk dijelaskan bagaimana trauma psikologis bisa mengubah cara tubuh merespons dunia, bahkan mengubah struktur otak yang berkaitan dengan kontrol emosi dan rasa aman. Gangguan mental sering terlambat dideteksi. Masalah mental sering tidak terdeteksi karena gejalanya muncul di tubuh. Banyak pasien datang ke dokter dengan keluhan pusing, maag, atau nyeri sendi, padahal penyebab utamanya adalah stres atau depresi. Studi dari WHO tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% pasien gangguan mental pertama kali datang ke layanan kesehatan umum, bukan ke psikolog atau psikiater. Ini membuktikan bahwa pikiran dan tubuh tidak bisa dipisahkan. 7. Olahraga, makanan, dan tidur tak cukup tanpa kesehatan emosi. Olahraga bisa meningkatkan hormon endorfin, makanan sehat bisa memperbaiki mikrobiota usus yang memengaruhi suasana hati, dan tidur cukup bisa memperbaiki sistem imun. Tapi jika emosi tetap berantakan, maka semua usaha fisik itu seperti mengisi ember bocor. Studi dari Harvard tahun 2019 menegaskan bahwa intervensi kesehatan mental seperti terapi bicara, mindfulness, dan journaling punya dampak yang sama, pentingnya dengan perubahan pola makan dalam manajemen penyakit kronis. 8. Pikiran yang sehat membangun tubuh yang kuat. Ketika kamu bisa mengelola stres, menerima emosi, dan membangun hubungan yang suportif, tubuh akan merespons dengan stabilitas hormon, tekanan darah yang terkontrol, dan sistem imun yang lebih tangguh. Ini seperti merawat mesin dari dalam, bukan hanya mengecat bodi luar. 9. Perubahan gaya hidup yang menyatu, mental dan fisik sekaligus.
Kesehatan sejati bukan hanya soal angka di timbangan atau tekanan darah, tapi juga soal perasaan damai, hadir di momen sekarang, dan mampu menghadapi hidup dengan pikiran yang jernih. Mulailah integrasi kecil, meditasi 5 menit sebelum tidur, menulis jurnal emosi, atau bicara terbuka dengan orang yang kamu percaya. Perubahan mental akan memperkuat fisik. Dan sebaliknya, merawat tubuh akan membantu pikiran lebih stabil. 10. Jangan malu minta bantuan profesional. Sama seperti demam bukan pertanda kamu lemah, gangguan mental bukan pertanda kamu lemah jiwa. Itu tanda bahwa tubuh dan pikiranmu butuh istirahat, dukungan, dan perawatan. Konsultasi ke psikolog atau psikiater tidak membuatmu gila. Justru itu langkah berani untuk menyelamatkan dirimu secara menyeluruh. Tubuh dan pikiran adalah dua sisi dari koin yang sama. Tidak ada tubuh yang benar-benar sehat jika pikiran terus terluka. Tidak ada jiwa yang tenang jika tubuh terus meradang. Ini bukan pilihan antara fisik atau mental, ini adalah satu sistem yang saling berhubungan erat. Pernahkah kamu merasa tubuhmu sakit padahal hasil medis normal, atau sebaliknya merasa tertekan secara mental tapi tidak tahu cara meredakannya? Ceritakan di komentar biar kita saling belajar. Dan jangan lupa follow akun ini untuk terus dapat edukasi tentang kesehatan yang menyentuh tubuh dan pikiranmu sekaligus.